Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita terus berikhtiar agar kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena sungguh Al-Quran mengingatkan kepada kita, kebanyakan manusia tidak menjadi bagian yang mensyukuri nikmat Allah. Hanya sedikit dari hamba Allah yang bersyukur itu. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Demikian keterangan di dalam Al-Quran. Di ayat lain Allah jelaskan, walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Sekalipun Allah telah menimpahkan nikmat yang banyak kepada kita, banyak teramat banyak kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, kita manusia tak mampu menghitung karena begitu banyaknya. Sebagaimana Al-Quran jelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung seberapa banyak kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepadamu, maka Al-Quran mengatakan la tuhsuha. Kita takkan mampu menghitung karena begitu banyak kenikmatan itu. Oleh karena itu, mari kita terus berikhtiar menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tentu kita berikhtiar untuk senantiasa menjaga kenikmatan, menjaga anugerah Allah ini, dan menggunakan anugerah Allah ini sebagaimana yang Allah inginkan. Tapi lebih dari itu adalah menggunakan seluruh kenikmatan Allah ini sebagai bekal untuk semakin taat, sebagai modal untuk memperbanyak amal soleh. Ulama salafus saleh mengingatkan kepada kita, kullu ni'matin la tuqarribu minallah wa hiya bariyatun. Ketika orang itu diberi kenikmatan, tetapi kenikmatan-kenikmatan itu tidak menjadikannya semakin taat, semakin dekat kepada Allah, maka kenikmatan itu berubah menjadi musibah. Oleh karena itu, mari kita terus berikhtiar agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Selanjutnya, mari kita senantiasa memohon kepada Allah agar sholawat serta salam senantiasa dianugerahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat adalah amal soleh, bagian dari ibadah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tentu kelanjutan kita untuk selalu membaca sholawat
kita ikuti dengan terus mengkaji peri hidup Rasulullah Muhammad SAW untuk kita teladani. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi mukmin yang baik, menjadi muslim yang baik tanpa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sidang Jumat rahimakumullah, di antara nasihat yang Rasulullah pernah sampaikan kepada sahabat, ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rasul memberi nasihat, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Tentu nasihat ini agar kita terus menjadi pribadi mutakin, menjadi mukmin yang baik, muslim yang baik dimanapun dan kapanpun. Rasul kemudian berpesan, dan ikutilah perbuatan salah yang pernah kamu lakukan. Wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha, dengan amal soleh yang bisa menutupi dosa-dosa yang terlanjur dilakukan itu. Tentu kita memahami tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Al-insanu makhalul khoto'i wa nisyan. Hanya Rasul yang diberi sifat maksum. Maka Allah menasihatkan, Rasul memerintahkan agar ketika kita terlanjur berbuat salah segera tobat dan mengikuti sisa hidup itu dengan kebaikan. Dan nasihat yang terakhir, yang ketiga tadi adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah Jumat rahimakumullah, menjadi seorang mukmin yang baik tentu memenuhi berbagai kriteria. Yang pertama, akidahnya lurus, menegakkan akidah tauhid, tidak tercampur dengan syirik, khurafat. Yang kedua, karena akidah yang kuat, iman yang kuat tadi menghadirkan semangat ibadah yang bagus. Ibadahnya mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah dan semua dilaksanakan dalam rangka mencari ridha Allah. Maka orang yang imannya baik, muslimnya baik, dia ikhlas beribadah dan cara beribadahnya mengikuti yang dicontohkan Rasulullah. Tapi yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan, seorang mukmin yang baik harus memiliki akhlak yang baik. Bahkan ketika Rasulullah menjelaskan tentang akhlak ini, beliau sampaikan, akmalul mu'minina imanan aksanhum khuluqan. Sebaik-baik keberimanan seseorang itu dalam imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Maka tidak bisa dipisahkan orang yang mengaku beriman dengan senantiasa berakhlak yang baik. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan di antara prinsip akhlak yang baik itu adalah selalu berbuat baik dengan orang lain, tidak merugikan orang lain, dan ketemu orang lain dengan wajah yang berseri. Tidak merugikan, berusaha menolong, dan karena memang itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah, akhlak yang baik seorang mukmin itu adalah mereka-mereka yang menyelamatkan orang lain min lisanihi wa yadihi, dari kata-kata yang diucapkan dari lisannya dan juga dari perbuatannya. Oleh karena itu, di khutbah yang singkat ini, mari kita coba renungkan dan perbaiki akhlak kita. Karena pada suatu kesempatan Rasulullah menjelaskan, ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang nanti di akhirat timbangannya melebihi akhlak yang baik. Karena memang cerminan iman yang kuat adalah akhlak yang baik. Suatu ketika seorang ulama besar menjelaskan bagian dari kelanjutan kalimat al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ajaran yang luhur, tidak ada ajaran yang melebihi keluhuran Islam.
Tapi ulama besar itu kemudian mengingatkan, walakinnal islama mahjubun bil muslimin. Namun sayang saat ini kecemerlangan ajaran Islam itu terhijabi, tertutup oleh perilaku orang-orang Islam yang jauh dari nilai-nilai Islam, yang jauh dari akhlak Islam. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjaga akidah, menjaga ibadah, dan menjadikan hamba yang memiliki akhlak yang karimah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad nabiyyin karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. Sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang kedua, mari kita persiapkan dengan baik diri kita menyambut Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi akan menjadi tamu kita. Rasulullah mengingatkan dan memberi contoh ketika Ramadan akan tiba, mempersiapkan dengan baik. Jangan sampai Ramadan kali ini kita tidak mendapatkan keutamaannya karena kita tidak tahu bahwa Ramadan ini adalah Ramadan kesempatan terakhir bagi kita, atau ada kesempatan-kesempatan lain yang akan datang. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman Islam kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad warhamna ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ansurna 'alal muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna 'alal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.